Selamat datang di channel Orang Malas. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara membuat soal ujian online dengan format Microsoft Word ke format Google Forms. Ini menurut saya salah satu cara yang cukup mudah ya. Nanti akan saya jelaskan cara yang cukup cepat menurut saya. Tapi saya yakin teman-teman juga akan menyetujui pendapat saya ya, dengan cara yang akan saya demonstrasikan nanti. Oke. Jadi pertama-tama kita persiapkan dulu ya soalnya. Di sini soalnya sudah saya siapkan dengan format Microsoft Word. Di sini ada soal pilihan ganda dan soal esai ya. Nah, nanti kita akan menggunakan fitur dalam tanda kutip autokoreksi ya dari Google Forms. Jadi Google Forms ini memiliki fitur koreksi jawaban. Jadi kita tidak perlu koreksi secara manual. Google Forms bisa melakukan perhitungan jawaban ya, jawaban mana yang salah, mana yang benar. Tentunya kita harus tentukan dulu jawaban yang benar atau kunci jawabannya. Jadi kita tidak perlu melakukan atau cek jawaban ya satu persatu seperti itu. Nah, teman-teman jika ingin melakukan atau koreksi jawaban manual silahkan saja ya, bebas. Tapi di sini saya akan menggunakan fitur dalam tanda kutip autokoreksinya Google Forms. Oke, jadi tentunya jika soal pilihan ganda ini akan sangat membantu ya jika kita menggunakan koreksinya Google ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot melakukan cek manual ya, cek jawaban manual. Nah, kemudian bagaimana dengan soal esai? Soal esai ini bisa juga ya, jika kita menyediakan kunci jawabannya ya, Google bisa melakukan koreksi jawaban atau cek jawaban ya, benar atau salah. Tapi jika jawabannya itu ini ya, bisa ambigu ya atau bervariasi, contohnya saja ya. Ini jika ini ya soal nomor 13. Untuk yang nomor 11 atau 12 saya yakin inilah ya udah tahu lah. Mungkin kebanyakan orang kan menjawab oh pasti jawabannya angka berapa. Nah, itu. Kemudian jika nomor 13 ini siapakah nama presiden ketiga Indonesia? Yang tentunya kita tahu almarhum ya Bapak B.J. Habibie. Nah, bagaimana jika peserta atau siswa itu menjawab dengan jawaban variasi? Contoh, BJ-nya besar ya, BJ-nya besar, Habibie, H-nya besar gitu, huruf kapital maksudnya. Atau mungkin nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie atau ditambah gelar Insinyur Ing BJ Habibie, kemudian gelarnya apa gitu ya, profesor atau mungkin yang lain ya. Atau mungkin hanya Habibie saja atau bahkan mungkin Rudi Habibie. Nama panggilan ini ya ketika muda dulu ya. Nah, ini akan sangat merepotkan tentunya, akan membuat kita tidak efisien ya dalam mengerjakan soal nanti ya. Jadi waktu kita akan habis memperkirakan ini jawabannya bakal apa saja supaya orang-orang ini jawabannya benar gitu ya kan. Gitu. Untuk agar sistem ini membacanya benar jawaban peserta atau siswa ini, tentunya ini akan sangat tidak efisien. Apalagi jika jawabannya paragraf ya bentuknya atau jawabannya panjang lebar ya, esai ya. Jadi tentunya esai ini lebih ke mungkin dicek secara manual mungkin ya untuk atau cek jawabannya ya gitu. Jadi sekarang kita akan fokus ke pilihan ganda saja. Ya, tentunya lebih mudah. Bisa ya. Sekali lagi saya tekankan soal esai ini bisa saja dicek ini ya, kita pasangkan kunci atau kita tentukan kunci jawabannya ya. Tapi tentunya sangat tidak fair jika jawaban lain ya karena ada variasi yang seharusnya benar jadi salah seperti itu. Mungkin karena hanya perbedaan huruf kapital atau huruf kecil saja tentunya. Oke. Sekarang kita sudah siapkan soalnya, kembali lagi ya. Kita sudah siapkan soalnya, kemudian selanjutnya adalah kita buka Google Drive. Ya, di sini saya sudah buka Google Drive ya. Jika teman-teman tidak tahu caranya membuka Google Drive seperti apa ya, jika teman-teman buka Google Chrome, tentunya jika teman-teman login ya, login akun Google-nya nanti ada titik 9 di pojok kanan atas ya, seperti ini ya. Jika teman-teman klik seperti ini nanti akan ada ya Google Drive seperti ini, diklik saja nanti akan muncul atau akan masuk ke Google Drive. Oke, di sini saya sudah siapkan folder ya, folder untuk kita menempatkan soalnya, file soalnya nanti. Oke, kemudian setelah kita buka Google Drive, langkah selanjutnya adalah kita klik ini ya, tanda gear ini ya, settings ini, klik saja settings. Kemudian ini ya, pastikan convert upload ini ya, yang menu ini dicentang ya. Jadi ini harus pastikan ini sudah tercentang, gunanya untuk apa. Jadi file soal ini kan bentuknya Microsoft Word ya. Jadi kita inginkan begitu diupload ke Google Drive ini formatnya harus menjadi Google Docs. Jadi di sini Google akan mengkonversi secara otomatis ya formatnya dari Word ya ke Google Docs gitu. Cukup biarkan seperti ini.
Nah, jika teman-teman ingin menghilangkan nggak apa-apa, silahkan ya, hilangkan centangnya kemudian di save atau klik done ya, tidak masalah. Di sini kita pastikan sudah tercentang, kemudian klik done. Baru kemudian kita upload filenya. Nah, di sini saya sudah siapkan ya file soalnya, file docx-nya. Kita klik drag ya atau klik tarik, lepaskan kliknya, klik kiri tentunya. Nah, ini ya mengupload. Nah, sudah selesai ya, centang hijau. Ini berarti sudah selesai diupload. Ini filenya ya. Formatnya Google Docs ini. Seperti ini Google Docs. Kita buka, klik kiri 2 kali. Muncul seperti ini. Nah, ini formatnya sama ya. Sama dengan yang kita lihat di Microsoft Word tadi. Oke. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, ini kenapa kok ada yang di bold ya? Ini jawabannya. Oke, yang di bold ini adalah agar aplikasi yang akan kita gunakan nanti bisa membaca kalau yang di bold ini adalah jawaban yang benar ya, atau kunci jawabannya. Contoh seperti ini ya. Nah, ini ada soal yang jawabannya lebih dari satu. Yang lain kan multiple choice atau pilihan ganda yang jawabannya hanya satu saja ya. Nah, ini jawabannya lebih dari satu, di mana tiga-tiganya harus dipilih ya agar mendapatkan poin. Jadi jika yang dipilih hanya dua saja atau mungkin duanya benar satunya salah, itu tidak akan mendapatkan poin alias salah. Seperti itu. Begitu juga ini ya, ada yang lain kalau nggak salah ya. Nah, ini juga sama nomor 9 ini. Oke, nanti kita akan coba. Oke. Langkah selanjutnya adalah oke, saya hilangkan dulu ini ya soal esainya karena ini tidak kita gunakan. Jadi kita hilangkan dulu biar tidak bingung. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan add-ons ya. Sini ada klik add-ons ya, teman-teman. Klik add-ons, kemudian get add-on. Nah, kemudian kita akan mencari ya aplikasi yang namanya Form Builder. Tulisannya seperti apa? Seperti ini. Ya. Form Builder ya. Enter. Sebenarnya sudah ada di situ. Nah, ini ya, ini akan kita gunakan. Klik saja. Kemudian install ya. Klik install. Ini saya sudah install ya, jadi tulisannya seperti ini. Install, kemudian ikutin saja petunjuknya ya. Maksudnya aplikasi ini akan meminta persetujuan oleh pengguna ya, karena nanti akan ada data yang diakses gitu. Contoh Google Docs, Google Drive-nya ya akan diakses untuk mengakses file ini ya yang akan kita kerjakan nanti dan lain sebagainya. Oke, sudah selesai ya, kita tutup. Oke, selanjutnya teman-teman bisa cek ya di sini di add-ons lagi. Ini akan muncul ini Form Builder for Docs ya. Klik saja start ya. Nanti akan muncul di sebelah kanan seperti ini. Tampilannya sangat simpel ya. Nah akan sebelum saya jelaskan ya cara penggunaannya. Di sini kita perlu merapikan soalnya ya. Ini ada header, teman-teman bisa lihat ya. Ini header ini saya hilangkan dulu agar memudahkan ya, pembacaan oleh aplikasinya. Sebenarnya dibiarkan juga tidak apa-apa, tapi saya ingin rapi ya gitu. Ketika saya klik semua terproses langsung jadi, langsung saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi gitu. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menghilangkan nomor soal. Jadi form builder ini tidak bisa membaca dengan baik dan benar jika kita biarkan nomor soalnya masih ada ya, begitu. Sebentar saja, ini kita akan hilangkan nomor soalnya. Oke, seperti ini ya. Sudah kita set nomor, kira-kira formatnya seperti ini. Ini kayaknya ada typo. Mungkin. Oke. Di sini kita lihat ya sebelah kanan ada namanya select pattern ya atau polanya ya. Pilihan pertama adalah full dokumen. Full dokumen ini kita ingin merubah langsung ya semua soal ya yang ada di dokumen atau file ini ya langsung ke bentuk Google Forms nantinya. Atau selected content. Selected content ini adalah kita hanya memilih beberapa saja. Misalnya kita hanya mengambil contoh 2 soal ya atau 1 soal masing-masing 1 atau misalnya langsung 3 gitu ya. Langsung selected content, langsung bisa klik get bisa gitu ya kan. Itu. Misalnya teman-teman tidak ingin semua soal yang ingin dimasukkan gitu. Tapi di sini saya akan mencontohkan semua ya. Saya ingin memasukkan semua. Tenang saja tampilannya sama.
menunya nanti akan muncul dia full dokumen atau selected content, tenang saja. Ya, di sini saya akan milih full dokumen ya, langsung klik get. Oke, nah di sini akan langsung muncul ya, teman-teman bisa lihat sekilas ini walaupun singkat-singkat. Ini adalah nomor soal ya yang di generate oleh form builder. Kemudian name ini adalah soalnya ya. Ya, sekilas walaupun awal-awalnya saja yang muncul lah karena memang tidak cukup kolomnya. Kemudian tipe ini adalah tipe jawabannya ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada dua soal yang pilihannya itu pilihan jawabannya lebih dari satu. Nah, ini form builder akan milih secara otomatis ya, karena kita sudah bold tadi. Dia tahu, dia langsung menentukan format jawabannya adalah checkbox. Kenapa checkbox? Checkbox ini di Google Forms ini kita bisa memilih lebih dari satu jawaban ya. Gitu. Kalau yang multiple choice hanya satu saja, gitu. Satu dari sekian pilihan jawaban seperti itu. Oke. Di sini teman-teman bisa pastikan dulu ya, jika formatnya mungkin tidak yakin, mungkin ingin dirubah lagi, silahkan saja. Nah, di sini format-format jawaban ini adalah format isian yang ada di Google Forms ya. Bagi teman-teman mungkin yang sudah tahu ya, oh ini dropdown ada nih format ikonnya seperti ini nih. Nah, ini dari Google Forms nih gitu. Oke. Jadi di sini ini ya, ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau mungkin saya inginkan ya. Di sini ada pilihan lain lagi. Gear ini ya, action ini jika ingin teman-teman ingin merubah misalnya ini required harus dijawab gitu. Tidak masalah, tidak harus di sini, di Google Forms juga bisa teman-teman edit nanti. Ini hanya tampilannya saja, tidak masalah. Oke. Langkah selanjutnya adalah oh ya, sebelum langkah selanjutnya di sini ini ya, teman-teman bisa mengacak soalnya ya. Seperti itu. Jika teman-teman ingin acak, nanti di Google Forms juga sama bisa diacak, tenang saja. Oke, selanjutnya adalah kita membuat Google Forms-nya. Di sini kita create dulu ya, klik create, nanti akan muncul. Nah, ini namanya bisa teman-teman ketik sekarang tidak masalah, nanti juga tidak apa-apa. Di sini saya hanya mencontohkan saja ya, saya buat sekarang atau saya tentukan sekarang namanya. Kemudian saya klik ini ya, create atau centang ini ya. Nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa klik di sini ya untuk membuka forms-nya. Nanti akan muncul di tab baru. Oke, biarkan saja ya. Oke, nanti ini masih kosong. Oke, yang perlu kita lakukan adalah setelah membuat Google Forms-nya kita import selected. Nah, ini kita import yang kita inginkan. Jika teman-teman tidak jadi menginginkan ya, misalnya sudah kepilih semua nih, nggak jadi nomor 3 nggak jadi dimasukkan, ya udah centangnya hilangkan saja di sini, nanti tidak akan ikut terimpor seperti itu. Atau berapalah gitu ya. Di sini saya ingin semuanya ya. Jadi langsung saja klik import selected. Nah, di sini form builder akan ini ya, memindahkan ya atau mengkonversi, mengcopy kemudian ini ya memindahkan ke Google Forms. Oke, ini sudah muncul ya, imported successfully, sudah dirubah ya, kita lihat. Nah, ini sekarang waktunya kita cek ya, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan formatnya ya, tentunya. Di sini ini ya, jika teman-teman lihat, ini soalnya, ini jawabannya, ini ada tanda centang ya, tanda centang ini adalah kunci jawabannya, seperti itu. Jadi ini adalah jawaban yang benar ya, menurut soal ini gitu. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan di deskripsi ya untuk membantu mungkin seperti itu. Atau ini adalah go to section based on answer ya. Ini jika mungkin soalnya teman-teman itu memiliki variasi ini ya, bercabang ya gitu ya kan. Jika jawabannya ini nanti ke soal mana, mungkin itu lebih ini ya, tes-tes psikologi biasanya seperti itu ya. Tapi ini kita biarkan saja. Oh ya, ini jawabannya juga bisa di ini ya, bisa diacak, ini shuffle option order seperti itu. Kemudian ini yang soal nomor 2. Nah, ini answer key ini adalah ini ya, menentukan jawabannya ya. Jika teman-teman ingin merubah bisa saja gitu ya kan. Misalnya jawaban yang benar adalah bukan ini tapi ini gitu, tidak masalah gitu jika teman-teman ingin merevisi ya. Ini adalah nilai poinnya ya, nominal poinnya. Ini terserah, bebas, teman-teman bisa menentukan bobot ya. Ini saya kira bahasanya mungkin bobot soalnya ya, bobot nilainya. Bebas bisa teman-teman tentukan. Di sini saya ini ya, saya buat satu saja ya. Itu karena memang mungkin nilainya hanya satu saja gitu. Ini juga satu.
Oke, untuk yang checkbox ya kita tes, kita lihat ya. Oke, ini sudah checkbox bentuknya seperti ini. Oke, ini sudah seperti yang kita inginkan. Rata-rata sudah seperti yang kita inginkan. Oke, sekarang bagaimana jika sekarang kita cek ini ya settingsnya dulu ya sebelum kita coba. Nah, di sini di settings ya, di tab settings ada 3 question, response sama setting. Kita setting dulu. Kita ini ya, pastikan make this a quiz ya. Ini yang tentunya sudah pasti ya bentuknya quiz. Kenapa quiz ya? Di sini gunakan agar kita bisa menghitung total nilainya ya, bisa dilakukan koreksi jawaban seperti itu. Tentunya ini udah otomatis. Nanti jika teman-teman ingin membuat ya soal misalnya berangkatnya atau memulainya dari Google Form juga bisa. Jangan lupa ini dicentang ya, atau di on kan ya. Kemudian ini release grade ini adalah yang kita inginkan atau yang saya inginkan saat ini adalah jika peserta itu sudah selesai menginput jawabannya ya, submit datanya, sudah mengumpulkan dalam tanda kutip mengumpulkan jawabannya, langsung keluar nilainya. Ini kita pindah ke sini ya, kita klik immediately after each submission. Jadi jika peserta atau siswa sudah submit jawabannya, langsung keluar nilainya. Mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu jawaban dan soalnya. Oh iya, mana manajemen, mana yang salah di sini ini ya. Ini kita hidupkan ya. Jadi jika kita ingin peserta tahu soal mana sih yang salah, ini kita hidupkan. Ini ya, supaya tahu. Nah, kemudian kok ini jika kita ingin peserta ini ya, kita ingin memberitahu peserta atau siswa jawaban yang sebenarnya jika jawaban mereka salah. Ini kita hidupkan seperti ini. Ini bebas ya, teman-teman jika ingin hidupkan terserah pilihannya yang mana ya. Kalau saya sih akan begini saja gitu. Ini biar akan menjadi misteri bagian belum tahu ya. Biar mereka mencari tahu andaikan ya gitu. Tapi untuk zaman sekarang ini saya kira banyak sih pinter-pinter ya sekarang ya teman-teman. Kemudian point values ini jika ini kita ingin perlihatkan bagi peserta atau siswa yang mengerjakan soal ini nilai tiap soal ya gitu ya kan. Jika mungkin nilainya berubah berbeda-beda gitu ya kan. Seperti itu. Nah, ini default question point value adalah nilai ini ya, nilainya di sini saya buat 1 aja ya gitu. Jadi tiap soal itu nilainya itu 1 poinnya seperti itu. Jika soalnya 10, jika benar semua maka total nilai 10 gitu. Ya bebas, ini saya saja sih yang ingin ini perlihatkan ya dalam kasus ini. Oke. Respon ini adalah ini collect email address, ini bebas ya. Jika teman-teman ingin mengumpulkan email address tergantung kepentingannya ya, silahkan gitu. Allow response editing ini jika kita ingin ya, jika peserta itu sudah mengumpulkan jawabannya terus ingin kita membiarkan mereka untuk mengubah lagi. Tapi saran saya sih tidak ya, biarkan saja mati. Di off kan seperti ini ya. Kemudian require sign in. Ini limit to one response. Nah, ini sangat berguna jika ini ya memang ujian online ya. Jadi agar peserta ini tidak melakukan submit lebih atau mengerjakan soal lebih dari 2 kali, lebih dari sekali gitu ya kan. Misalnya nih siswa atau peserta ya sudah mengumpulkan atau sudah submit jawaban, ternyata dia merasa ada yang salah, dia kerjakan lagi gitu ya kan, dikerjakan lagi agar benar. Tentunya ini akan sangat merepotkan gitu ya kan. Jadi kita biarkan saja 1 kali gitu, biar ada efek psikologisnya mungkin ya gitu, biar ngerjakan sekali saja. Oke. Nah, ini nggak apa-apa, untuk kali ini saya matikan, tapi saran saya sih dihidupkan saja ya untuk soal ini ya. Tergantung masing-masing sih teman-teman mau di format ujiannya seperti apa, tapi ini dalam hal ini saya biarkan saja. Kemudian ini presentation ya, ini progress bar. Progress bar ini berguna jika teman-teman memiliki banyak pertanyaan atau banyak halaman ya, jika dibagi-bagi halaman. Apa yang dimaksud halaman atau section ini saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat. Ini saya biarkan sini. Shuffle question order ini adalah, nah ini seperti yang saya sebutkan tadi ya, soalnya diacak gitu. Ini mungkin akan sangat berguna jika mungkin ini ya, mungkin ya ini mungkin jika teman-teman ini mungkin siswa atau peserta ini mengerjakan secara bersebelahan mungkin, atau ini jawaban nomor 1 apa gitu, yang ini apa gitu ya. Nah, ini tentunya akan sangat membantu ya bagi penguji. Bebas saja ini, tapi di sini saya biarkan saja, nggak apa-apa, saya matikan. Nah, ini untuk respon ya. Responnya ini bisa kita rubah. Tentunya nanti jika peserta sudah mengumpulkan jawabannya, submit jawabannya, akan muncul ini kok pesan konfirmasi. Di sini akan saya rubah ya. Terima kasih telah mengikuti ujian orang malas.
ini akan buat ini, akan saya buat seperti ini ya, save. Kemudian ini adalah kita menampilkan link untuk peserta menginput lagi gitu. Ya, di sini akan saya matikan. Di depan saja juga tidak apa-apa, tuh bebas ya, terserah ini ya teman-teman maunya seperti apa. Di sini akan saya matikan agar ini ya tidak bisa submit ulang ya pesertanya. Ini berbagi, ini result summary ini adalah summary atau ringkasan ya input dari para peserta. Nah ini saya sarankan sih dimatikan saja agar tidak bisa melihat ya pesertanya gitu. Kemudian ini disable autosave, saya ini biarkan off saja. Kemudian ini collect email, ini bebas ya, jika teman-teman ingin meminta peserta itu memasukkan, mengumpulkan emailnya juga bisa. Jika kalau dimatikan juga tidak apa-apa ya, tergantung. Mungkin jika teman-teman memiliki siswa atau dalam kelas sekolah gitu ya yang sudah pasti murid-muridnya itu gitu ya kan, tidak perlu email, ya nggak apa-apa, matikan saja gitu. Make questions by default. Nah ini jika semua pertanyaan ini wajib ya gitu, mungkin saya wajibkan saja ya biar oke. Terserah lah itu. Jika memang tidak wajib kan mungkin ada siswa yang tidak tahu ya jawabannya apa, skip sajalah gitu ya kan, nggak apa-apa lah gitu, bebas. Oke, sebelum kita lanjut ya, saya akan tambahkan satu lagi pertanyaan. Sebenarnya bukan pertanyaan ya, ini adalah saya ingin siswanya ini memasukkan nomor induk ya, nomor induk siswa gitu. Gunanya apa? Nanti ini ya, saya akan tunjukkan bagaimana kita menyajikan data ya. Kita sudah nanti misalnya jika siswa itu sudah menginput ya atau sudah mengerjakan soalnya, sudah disubmit ya, sudah keluar hasilnya, kita ingin menyajikan, kita ingin tahu dari sekian siswa yang kita ini ya, yang kita didik ini, siapa saja yang sudah lulus ya, nilainya, skornya berapa saja, dan siapa saja yang sudah lulus ujian, seperti itu. Jadi di sini untuk identifikasinya ya, saya akan gunakan nomor induk siswa seperti itu. Nah, di sini akan saya tambahkan sedikit ya number. Saya tidak akan gunakan ini yang ribet-ribet. Ini saya bikin wajib saja. Ini tidak mendapatkan poin. Jadi ini adalah ini ya preview soalnya. Jadi tampilannya seperti ini. Yang sebelah kiri adalah soal dan jawabannya ya, dan sebelah kanan adalah bobot jawabannya ya, bobot nilai setiap soal ya. Oke, jadi di sini ada nomor induk siswa yang akan saya gunakan untuk mengidentifikasi ya masing-masing input. Ini hanya contoh saja ya. Nanti jika teman-teman ingin membagikan, bagi yang belum tahu cara membagikan soalnya seperti apa, ini kalau misalnya dikirim lewat email ya, bisa dimasukkan ke mana saja, ke siapa saja maksudnya. Kemudian ini adalah isi body emailnya, atau misalnya di share linknya saja ya, itu saya rasa lebih mudah. Ini linknya panjang sekali, bisa dipendekkan, klik di sini jadi lebih pendek ya. Misalnya teman-teman kelasnya di Zoom atau mungkin Google Meet atau mungkin format yang lain ya, jadi chatboxnya bisa langsung di copy saja kemudian di paste di chatbox gitu, atau mungkin melalui grup WhatsApp ya, atau yang Telegram, atau mungkin yang lain ya, terserah itu. Ini saya memberikan contoh saja. Oke, kembali lagi ke sini. Saya akan gunakan nomor ini ya, nomor induk siswa, ini contoh saja. Kemudian akan saya coba ini ya, jawab ya. Ini akan saya coba seperti ini. Kalau jika sudah selesai, submit. Nanti baru ini ya, ini yang sudah kita setting tadi ya, pesannya ya, jika sudah mengisi, view score untuk melihat nilainya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat X ini adalah tanda silang ya, jika jawabannya salah ya. Ini jika jawabannya salah, tanda silang. Jika yang centang hijau ini adalah jawaban yang benar, seperti itu. Nah, ini juga ya, jika teman-teman lihat ini, nah ini salah, ini benar. Oke. Kemudian ini ya, ini saya juga miss nih. Di atas ini adalah nilai total ini ya.
6 dari 10, berarti 6 yang benar dari 10 soal ya gitu. Kita tahu skornya. Mungkin jika soalnya 100 ya, mungkin 60 dari 100 atau berapa itu. Kebetulan soalnya cuma 10. Oke, kita akan coba mengisi sekali lagi ya. Karena tadi linknya saya matikan, submit to another response ya, jadi saya ini buka ulang dari preview ya, ini contoh saja sih. Oke, kita akan coba lagi. Di sini saya akan mencoba ini ya, 3 kali saja, 3 isian ya. Klik submit, kita lihat skornya ya. Oke, kali ini kita buat yang benar semua ya. Sekarang kita akan buat satu lagi. Ini saya tes ini buat contoh saja ya, lebih ke untuk tampilan nantinya seperti apa, seperti itu. Oke, ini sudah 3 ya satunya. Oke, nah andaikan ini jika ini ya semua siswa sudah mengisi ya, sudah selesai semua begitu, kita ingin melihat hasilnya gitu. Di sini ada tab respon ya, respon, klik saja. Nah, ini adalah summary yang dibuat oleh Google. Oke, ini ada insight ya, jadi nilai rata-ratanya berapa, kemudian nilai tengahnya berapa ya. Ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, range ini adalah besaran ini ya, besaran nilainya ya, dari berapa sampai berapa begitu. Ini adalah distribusi, tabel distribusinya. Ini adalah jawaban yang pertanyaan yang sering salah ya gitu. Ini yang sering salah. Ini adalah nomor induk siswanya, siapa saja yang sudah menginput. Ini adalah jawaban tiap soal ya. Jadi dia ada statistiknya. Jadi jawaban A ini berapa orang yang sudah menjawab, ini berapa orang, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita inginkan adalah ini ya, data mentahnya ya. Di sini ada create spreadsheet, logonya Google Sheet, klik saja. Nanti akan muncul create new. Ini akan saya buat spreadsheet baru. Jika teman-teman ingin di spreadsheet yang sudah ada, nggak apa-apa, silahkan. Ini akan saya membuat spreadsheet baru ya, untuk melihat ini data inputannya atau mentahnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada timestamp ya, atau waktu kapan peserta atau user atau pengguna atau mungkin siswa ya menginput atau submit ya, atau mengumpulkan jawabannya. Ini adalah nilai skornya, nomor induk siswa, kemudian soal dan jawaban-jawabannya. Oke. Nah, yang sekarang kita ingin menentukan ini ya, kita ingin menampilkan, kita udah tahu nih, mungkin kita punya 10 atau mungkin 40 atau 50 siswa ya dengan beragam nilai ya. Kemudian kita sudah menetapkan baseline bahwa passing grade-nya atau nilai lulusnya adalah 7 ya, 7 sampai 10 misalnya, seperti itu. Jadi berarti 6 ke bawah itu tidak lulus misalnya, seperti itu. Nah, bisa saja kita pasang formula di sebelah kanan atau di tempat atau di sheet, di tab yang lain ya, kita tambahkan sheet lain, ini bisa saja. Cuma misalnya kita sudah memiliki daftar siswa nih gitu ya kan, kita tahu gitu ya kan, kita bisa tambahkan formula ya, jadi agar kita tahu. Jadi caranya seperti apa, kita akan menggunakan formula yang namanya import range ya gitu. Jadi kita akan mengcopy dulu ini. Kita akan mengimpor ini ya, kolom ini saja ya, kolom bolehlah A sampai C, oke lah, seperti itu, A dan C saja. Oke. Ini contoh saja. Seharusnya sih paling rapi kita buat sheet baru ya, supaya lebih rapi, tapi supaya memudahkan saya akan buat di sini saja. Jadi oke, kita rename dulu ini supaya mudah nantinya. Kita akan gunakan import range ini ya. Bagi teman-teman yang belum tahu import range itu, formula import range itu apa, jadi import range ini untuk kita mengimpor range ya dari file lain ya gitu, atau sheet lain, seperti itu. Jadi kita masukkan Google ID-nya ya, atau seperti teman-teman bisa lihat ini adalah Google ID-nya. Kemudian
nama sheetnya ya. Sisanya mungkin mirip-mirip seperti Excel ya. A1 A, sisanya sampai B gitu ya, sampai C tadi ya, A sampai C seperti ini. Ini kita enter. Oke, sepertinya salah ketik, kurang R ya. Nah, seperti ini. Nah, importer ini bagi teman-teman yang belum tahu ya, ini akan meminta akses ya. Kalau kita klik saja allow access. Seperti ini ya. Nah, contoh kita di sini kita pakai VLOOKUP saja. Kemudian range-nya adalah ini ya. Oh iya, ini tidak bisa. Ini harus dibalik dulu. VLOOKUP tidak bisa membaca ini ya. Mohon maaf, saya agak sedikit balik dulu. Jadi mohon maaf ya, agak memalukan. Jadi kenapa saya bikin lagi di sebelah kanan. Jadi VLOOKUP itu hanya bisa membaca ke kanan nih, tidak bisa membaca ke kiri. Nah, itu sih yang saya tahu. Oke, kita cari dulu ya. Bagi teman-teman yang belum tahu VLOOKUP itu, VLOOKUP ini adalah vertical lookup. Jadi kita melihat ini ya secara vertikal ya, per kolom seperti itu mencarinya. Jadi dari kolom 1 ke, misalnya datanya di kolom 1, kita ingin jawabannya mengambil dari kolom 2. Jadi kolom 2 yang akan diambil. Ini contoh seperti ini ya. Kita akan kunci F4 ya, atau di ini di dolar agar range-nya tidak berubah nanti. Indeksnya ini adalah indeks. Nah, indeks ini adalah nomor kolom ya. Jadi indeks 1 adalah kolom pertama, indeks 2 berarti kolom kedua, dan seterusnya seperti itu. Bagi yang belum tahu. Ini false. Oke. Ini Ctrl Enter saja ya. Jadi ini adalah nilai ujian. Kita ingin ya, kita cek dulu apakah ini angka. Oke, ini ya untuk hasil ujian dari, maksudnya hasil dari form ini ya, kan kelihatannya 6/10 ya. Ini sebenarnya angka 6 seperti itu. Kita coba ya, bagi 6 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah 6 sebenarnya, bukan 6/10 ya, 6 dari 10. Sebenarnya angka 6, tampilannya seperti ini sih. Gitu. Kita coba ya. Jika sekarang kita ini ya, passing grade-nya kita set 7 misalnya. Jika ini kurang dari 7 misalnya ya, atau kita buat lebih dari ini aja, lebih dari 6 lah. Lebih dari 6, maka kita akan buat pass. Gitu misalnya. Jika kurang dari itu maka fail. Oke, kita buat ini ya. Oke. Kemudian kita klik drag ya. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Berarti ya, jika nilainya di atas 7 ya, atau di atas ini ya, maka pas ya. Jika di bawah 7 maka fail. Oke, ini contohnya sedikit saja ya. Jika teman-teman memiliki banyak siswa atau banyak peserta ya, ini akan sangat berguna. Jika kita ini ya ingin tahu ringkasannya ya, itu padahal sebenarnya kita sudah bisa melihat ya dari sini hasilnya. Oh, dari yang sekian orang peserta atau siswa sudah kelihatan nih berapa saja yang lulus dari sini ataupun maupun dari sini ya. Nah, ini udah kelihatan sebenarnya seperti itu. Oke, mungkin saat ini cukup sekian dari saya ya. Di kesempatan lain saya akan menunjukkan cara ya soal membuat ujian online juga sama, tapi dengan aplikasi yang lain seperti itu. Jadi ini untuk yang saya tunjukkan tadi ya, form builder ini sebenarnya gratis, tapi untuk akun basicnya ini hanya dibatasi 50 pertanyaan per bulan ya, atau 50 pertanyaan yang diimpor ya. Yang diimpor itu hanya 50 saja yang gratis. Jika lebih dari itu ingin menggunakan, maka silakan tunggu bulan depan atau bayar ya. Per bulan itu $6 atau per tahun itu $60 ya. Jadi kalau saya sih tidak ingin bayar ya, saya ingin gratis ya. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan secara rutin mungkin ya, jika ingin rutin mungkin bisa menyediakan atau menggunakan akun Gmail yang lain ya. Ya, ini sekedar trik saja ya. Tapi jika ingin
ingin berbayar silahkan saja, atau simpan saja ya, formnya jangan dihapus, mungkin bisa digunakan lain waktu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.